Keadaan seseorang malam ini dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas pihak ketiga mengalami kekhawatiran dan juga ketakutan di malam ini. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang terjadi untuk mereka di malam hari ini? Posisi mereka saat ini memang juga sedang mengalami adanya beberapa kemungkinan ya, kemungkinan problematika yang terus terjadi. Mereka merasakan ada masalah ini, merasakan ada masalah itu, dan juga ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan pada posisi saat ini mereka pun juga sedang berusaha keras untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri mereka. Dan mereka pun juga saat ini memiliki beberapa kekhawatiran ya. Mereka memiliki beberapa kekhawatiran, mereka dan juga bertanya-tanya kapan mereka akan keluar dari semua penderitaan ini, kapan mereka akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan untuk menyelesaikan apapun yang saat ini mereka hadapi. Kenapa? Saat ini pun juga untuk diri mereka di malam hari ini masih menggenggam kekhawatiran, masih menggenggam ketakutan. Sehingga apa? Sebenarnya untuk mereka itu bisa saja mendapatkan keberhasilan, terutama untuk menyelesaikan problematika yang mereka hadapi. Tapi mereka juga harus melepaskan segala kekhawatiran dan juga ketakutan yang mereka miliki. Nah, kenapa kok mereka bisa terjebak dalam kekhawatiran dan juga ketakutan? Sebenarnya mereka dalam situasi yang khawatir dan ketakutan itu dalam berbagai faktor ya. Yang pertama adalah mereka merasakan ada beberapa tuntutan yang cukup kuat dari orang-orang di sekitarnya ya. Memang dalam keluarganya, dalam beberapa situasi-situasi yang lainnya, mereka pun juga berada dalam situasi yang memang merasakan adanya beberapa pressure dan juga merasakan ada beberapa tuntutan yang sangat kuat sekali dari pihak-pihak yang ada di sekitar mereka. Sehingga dalam konteks saat ini pun juga mereka berasal dari situasi yang dimana mereka mengalami tekanan-tekanan yang cukup kuat dari personal keluarga mereka. Sehingga memang di sini juga mereka dengan adanya tekanan dari keluarga, tentu mereka pun juga dalam kondisi yang bingung harus ngapain untuk bisa membahagiakan dan juga bisa untuk memiliki tanggung jawab yang terselesaikan terhadap keluarganya. Karena apa? Mereka juga tanpa disadari dari sisi personal keluarga mereka di malam hari ini pun juga kau bisa lihat keluarga mereka itu dalam kondisi yang memang juga gengsi gitu ya, terlalu memiliki privilege lah istilahnya seperti itu, terlalu menuntut hal-hal yang bersifat lebih. Nah, termasuk dalam sisi mereka secara personal pun juga sepertinya memiliki beberapa keterbatasan tapi terlalu dipaksakan. Sehingga dalam situasi ini mereka pun juga sebenarnya dalam kondisi yang sedang tertatih-tatih, sedang dalam kondisi yang bingung bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga apa? Dalam sisi internal di malam hari ini pihak ketiga yang ada di dalam diri kamu yang mungkin pernah memiliki beberapa hal yang negatif sedang mengalami beberapa pressure dan juga beberapa tekanan yang mereka sedang rasakan. Dan kemudian masalah dari sisi mereka personal pun juga disebabkan karena masalah finansial, karena masalah ekonomi. Kenapa saya katakan ada masalah finansial, ada masalah ekonomi? Karena di sini memang kalau bisa dikatakan pada posisi yang terjadi, mereka pun juga dalam kondisi yang serba salah. Mereka juga dalam kondisi yang serba kebingungan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini, bagaimana untuk menuntaskan permasalahan finansial. Karena apa? Pihak ketiga ini juga mengalami beberapa pinjaman, mengalami beberapa hutang-hutang yang memang juga belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Sehingga apa? Bisa kita katakan dalam konteks saat ini mereka pun juga berada dalam satu fase di mana mereka masih merasakan ada beberapa perkara-perkara dan juga problematika yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya mereka pun juga dalam kesulitan untuk melunasi hutang-hutang yang besar. Artinya apa? Kalau hutang-hutang yang kecil mereka bisa tutup, tapi untuk hutang-hutang yang paus, yang besar, memang juga mereka masih belum memiliki kemampuan ataupun belum memiliki
kapasitas untuk menyelesaikan itu semua. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini posisinya keuangan mereka pun juga berada dalam kondisi yang tidak begitu sehat, sehingga mereka pun juga dalam situasi yang memiliki kebingungan, dan di malam ini pun juga mereka bingung gitu loh apa yang terjadi. Mereka bingung apa yang mereka harus lakukan untuk segera menyelesaikan beberapa hutang piutang yang ada di dalam posisi diri mereka saat ini. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini mereka pun juga dalam satu fase yang memang saya rasa juga sedang kewalahan dan juga sedang pusing dengan beberapa kondisi dan juga keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian apakah masalah mereka ini akan terselesaikan dalam waktu dekat ini? Jawabannya belum pasti, belum tentu. Mereka pun juga saat ini pun juga sedang berada dalam kondisi yang sedang mumet gitu loh. Sehingga apa, kalau untuk bicara waktu dekat ini memang masih belum ada ketemu beberapa sisi yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi di sini yang harus dipahami oleh diri kamu adalah, sudahlah, kamu nggak usah terlalu berkomentar dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Karena memang ini semua kan juga sudah merupakan menjadi ketetapan dan juga menjadi karma, balasan yang memang juga bakal dia dapatkan pada posisi di beberapa waktu ke depan. Jadi ya kamu juga nggak usah gosipin dia, kamu nggak usah berkomentar apapun tentang mereka. Sekarang yang terpenting adalah untuk kamu secara personal adalah fokus untuk apa yang ada di dalam posisi kehidupan kamu, sehingga apa, kamu akan lebih banyak mendapatkan berkah dan kamu akan bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang memang menjadi perjalanan kamu. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, kau pun juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Karena apa? Pada situasi di malam ini, untuk diri kamu secara personal yang beruntung menemukan video ini, kamu juga sepertinya sudah mulai tahu gitu loh. Ternyata memang Tuhan itu betul-betul adil. Dulu mereka bisa menghina kamu, dulu mereka bisa untuk merendahkan kamu, tapi sekarang mereka dihinakan dan juga mereka direndahkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga saya rasa di sini kamu juga harus terfokus dengan apa yang ada dan juga harus terfokus dengan apapun yang terjadi di dalam posisi diri kamu yang positif. Karena apa? Semakin kamu lebih berorientasi kepada sisi yang positif, tentu ini juga nanti akan memberikan hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan ingat, kamu juga jangan ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Situasi yang berlebihan tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu bagus yang ada di dalam diri kamu. Dan pastikan kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.